Tahun 2024 segera berakhir dan kita akan segera menghadapi tahun 2025. Dan sebagian dari teman-teman mungkin kepikiran nih, kalau kita beli gadget, mau itu HP, mau laptop, atau mungkin gadget lainnya, kira-kira lebih baik di akhir tahun 2024 ini atau lebih mending kita tunggu sampai 2025 ya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pendapat saya soal kapan sebaiknya kita membeli gadget. Saya akan bahas dari dua aspek ya. Jadi pertama adalah dari segi ekonomi dan yang kedua adalah dari segi kira-kira tahun depan itu peningkatan performa dari gadget-gadget yang akan ada itu sejauh apa. Saya akan bahas dulu dari yang pertama ya, yaitu adalah dari segi ekonomi. Jadi sebagaimana teman-teman telah ketahui, tahun depan itu kemungkinan kita akan mendapatkan peningkatan PPN dari 11% ke 12%. Namun tentu saja peningkatan PPN ini nggak bakal artinya semua barang akan naik itu dari 111%, karena 100 plus 11% PPN jadi 112%. Nggak begitu. Karena saya melihat di sini nggak cuma PPN yang meningkatkan harga, tapi juga ada banyak aspek lainnya. Salah satunya dari rupiah yang kali ini sudah menembus 16.000 rupiah per US dollar. Karena sebagian besar komponen yang ada pada misalnya HP ataupun laptop, kemungkinan dari perusahaan yang ada di US, meskipun manufacturing mungkin di China, di Taiwan, dan tempat lainnya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini akan berefek kepada harga dari gadget-gadget yang Anda akan beli. Saya bukan ahli ekonomi di sini dan saya juga nggak bisa memprediksi kira-kira berapa persen peningkatan harga gadget dari tahun ini ke tahun depan. Dan yang namanya inflasi dari tahun ke tahun itu selalu ada, jadi harga itu akan selalu naik ya. Tapi khusus tahun ini ke tahun depan itu ya dua aspek tadi, yaitu dari segi PPN dan segi nilai tukar rupiah ke US dollar pasti akan mempengaruhi harga-harga gadget. Nah, tadi adalah soal ekonomi. Sekarang bagaimana soal peningkatan kualitas, peningkatan performa dari gadget-gadget yang ada dari 2024 ke 2025. Nah, saya akan bahas dulu dari beberapa yang menurut saya tuh mungkin nggak akan beda jauh ya. Jadi pertama, soal iPhone. Jadi iPhone 16 itu, kalau dari saya baca terakhir itu, sepertinya sudah di-approve untuk dijual di Indonesia, karena nilai investasi Apple itu sudah memenuhi yang di-request oleh pemerintah Indonesia. Nah, tapi dari iPhone 16 sendiri, sebenarnya itu dia seberapa oke sih. Jadi ini nggak kelihatan, tapi saya merekam video ini dengan iPhone 16 yang reguler, dan ini adalah iPhone 15. Review dan perbandingan antara dua HP itu sedang saya kerjakan, jadi silahkan subscribe juga tadi yang ketinggalan videonya. Tapi secara umum, saya kasih tahu dari sekarang ya, sebenarnya mungkin nggak terlalu beda jauh antara iPhone 15 yang biasa dengan iPhone 16 ya. Jadi bodinya hampir sama, kemudian juga kualitas kamera bisa dibilang hampir sama. Dan secara umum paling kerasa bedanya itu malah di performa dan di multitasking ya, karena sekarang itu RAM lebih besar untuk iPhone reguler. Karena biasanya reguler itu RAM lebih kecil. Ada rumor juga kalau tahun depan itu akan dirilis yang namanya iPhone 17R ya, di mana ini akan menjadi model baru yang nggak pernah keluar sebelumnya. Kemungkinan ini akan menggantikan iPhone yang seri Plus, jadi iPhone 15 Plus, iPhone 16 Plus, yang dari tahun ke tahun itu selalu paling nggak laku ketimbang iPhone lainnya. Jadi yang reguler, Pro, sama Pro Max pasti lebih laku ketimbang yang Plus ataupun Mini. Nah, tapi dari rumor yang beredar, sepertinya iPhone 17R itu bukan yang paling atas juga, jadi dia masih di bawah Pro, meskipun mungkin dia di atas yang reguler. Kenapa? Jadi begini, jadi dari rumor yang beredar itu, kemungkinan iPhone 17R itu akan memiliki single camera aja, entah dia tuh punya variable aperture atau mungkin zoom bisa diubah, saya nggak tahu, kemungkinan sih enggak ya. Dan yang menurut saya yang cukup mengejutkan adalah dia itu cuma punya single speaker, jadi speaker itu bukan yang di atas sama di bawah ya, cuma satu speaker. Sebagus apa nantinya kita belum tahu. Jadi kalau Anda itu pengen beli iPhone Air untuk sesuatu yang paling high-end, ya nyata enggak ya, kemungkinan iPhone yang Pro itu masih akan menjadi iPhone paling high-end. Nah, ketinggalan Samsung juga akan merilis Galaxy S25 yang versi slim ya. Nah, untuk S25 versi slim ini, rumor yang beredar adalah dia itu nggak akan rilis dengan S25 yang lainnya, di mana biasanya itu rilis di awal tahun ya, di Januari. Tapi kalau dari rumor yang beredar sih, sepertinya dia itu tidak merupakan model yang seperti FE ya, jadi bukan yang versi prosesor lebih rendah atau mungkin speknya diturunin. Sepertinya nggak begitu, meskipun karena kali ini bodinya tipis, bisa jadi nanti mungkin prosesor itu di clock down supaya nggak terlalu panas. S25 series seperti beberapa HP yang muncul di akhir tahun ini, dia akan juga ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Elite ya, yang arsitektur itu menyerupai Snapdragon X Elite yang ada pada laptop-laptop Snapdragon. Nah, masih soal Android tapi bukan Samsung, salah satu kabar baik dari Google adalah kemungkinan besar Tensor chip yang biasa ada pada Google Pixel seperti Google Pixel yang satu ini Google Pixel 6a, akan pindah fabrikasi dari fabrikasi Samsung yang biasa bikin Exynos ke TSMC. Dan ini kemungkinan besar akan meningkatkan performa Pixel tahun depan secara signifikan. Jadi buat teman-teman yang mengincar Pixel, barangkali bisa mempertimbangkan untuk beli Pixel tahun depan. Mari kita pindah ke laptop ya. Salah satu rumor terkuat untuk dunia laptop pada tahun depan adalah GPU, yaitu adalah GPU RTX 5000 series. Kemungkinan besar sih akan rilis di desktop dulu dan
perlahan akan turun ke versi laptop. Nah, 5000 series ini bisa dibilang cukup menarik ya, karena 5000 series itu muncul setelah Intel itu mengeluarkan Intel Battlematch GPU ya. Dimana GPU-nya Intel ini secara mengejutkan untuk desktop itu dia secara performa bisa mengalahkan RTX 4060 series, dan harganya itu bisa dibilang cuma setengah lebih sedikit lah, meskipun power consumption-nya juga jauh lebih tinggi. Dan juga nih, tahun ini atau 2024 ini Intel itu berhasil mengantongi juara integrated GPU ketimbang prosesor lainnya dari AMD maupun dari Apple dan juga dari Qualcomm. Nah, harusnya nih Nvidia itu dia nggak main-main soal RTX 5000 series, karena kalau dibiarin aja, meskipun sekarang tuh Nvidia benar-benar fokus AI dan high-end ya, saya yakin Nvidia itu akan tergelitik untuk memposisikan RTX 5000 series itu supaya dia itu nggak kemahalan dan bisa kompetitif dengan integrated GPU. Ya memang sih dari tahun ke tahun juga biasanya dedicated GPU dari RTX Nvidia itu ya pasti jauh lebih kuat ketimbang integrated GPU. Tapi ya kalau misalnya gamer itu mungkin, saya ngapain keluar duit terlalu banyak, toh juga saya tuh nggak terlalu butuh performance tinggi itu, mungkin kalau mainnya Full HD, medium atau low juga cukup, ketimbang saya harus mainnya bisa Full HD tapi high, tapi keluar duitnya jauh lebih banyak. Kita akan lihat ya racikan Nvidia tahun depan seperti apa. Nah, tapi kalau dari soal prosesor CPU, saya sendiri belum dapat info apa-apa nih soal bagaimana Intel dan AMD itu akan mengembangkan CPU laptop ya di tahun 2025. Yang jelas tuh pasti akan ada peningkatan mau Intel, AMD ataupun Qualcomm dari segi performa ya. Nah, tapi menurut saya sih, kalaupun ada beli laptop tahun ini untuk performa CPU ataupun battery life, menurut saya sih nggak bakal rugi-rugi amat, apalagi kalau Anda tuh beli yang high-end ya. Saya sudah pernah bikin video sebelum ini, di mana saya merekomendasikan Anda untuk setidaknya mencoba atau mempertimbangkan untuk beli Intel yang paling high-end, yaitu Intel Lunar Lake atau Qualcomm Snapdragon X Elite, kalau memang Anda masuk pada pasaran ya, di mana kalau Intel itu, Anda tuh pertama duitnya harus banyak dulu karena dia mahal banget. Tapi kalau Anda butuh performa CPU yang bagus, kemudian juga battery life yang sangat panjang, dan juga Anda sangat butuh kompatibilitas software, Anda bisa mempertimbangkan Intel Lunar Lake. Sementara kalau Anda itu kebanyakan cuma di browser, Office, dan mayoritas aplikasi mainstream lainnya, Anda bisa mempertimbangkan beli Qualcomm Snapdragon X Series. Sementara AMD sebenarnya ya nggak jelek juga, cuma masalahnya stoknya itu susah banget nyari AMD high-end di Indonesia. Nah, jadi pada intinya kalau Anda tuh mengincar laptop high-end dan Anda tuh fokus di CPU, kemudian battery, kemudian juga mungkin multitasking, saya kira nggak ada salahnya Anda tuh mempertimbangkan untuk beli akhir tahun ini ketimbang Anda beli tahun depan dengan mungkin segalanya lebih bagus tapi harganya itu mungkin signifikan lebih mahal, plus ada PPN yang lebih tinggi dan juga nilai tukar rupiah ke US dollar yang lebih lemah ketimbang tahun ini. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.